Seorang gadis cantik, bertubuh indah, rambutnya digerai membuat dirinya semakin cantik. Gaya berjalannya bak seorang model kelas atas. Dia adalah Aluna. Gadis itu membuka pintu ruangan CO. Sayang. Aluna berlari manja, lalu dengan santainya duduk di pangkuan Andreas. Al, aku lagi kerja, Andreas berkata pelan, seraya memejamkan matanya karena Aluna membelai telinganya. Kamu kenapa sih akhir-akhir ini kalau aku ajak jalan selalu alasannya kerja? Apa kamu udah bosan ngejalanin hubungan ini bersama aku? Apa pekerjaan kamu lebih penting daripada aku? Aluna berucap kesal. Bola mata gadis itu sudah berkaca-kaca, ingin menangis, membuat Andreas merasa bersalah. Inilah kelemahan pria tampan itu. Dia tak bisa melihat Aluna bersedih. Kamu bicara apa sih? Aku kerja juga buat masa depan kita, sayang. Oke, kamu mau jalan? Ayo kita jalan. Asalkan jangan sedih seperti ini. Andreas membelai pipi Aluna, membuat gadis itu tersenyum senang. Aluna mengecup pipi Andreas, lalu segera menarik tangan Andreas. Ayo kita ke mall. Ada banyak barang baru di toko langganan aku, ajak Aluna semangat, membuat Andreas tersenyum paksa. Entah mengapa dirinya tak memiliki rasa apapun lagi saat bersama dengan Aluna. Rasanya hambar dan hampa. Namun Andreas berusaha bersikap baik dan lembut pada Aluna. Baiklah, Andreas duduk menghilangkan kedua kakinya di sofa. Pria tampan itu melihat ke arah jam yang melingkar di tangannya. Sudah 2 jam Andreas menemani Aluna berbelanja, dari mulai belanja baju, tas branded dan high heels limited edition. Semuanya Andreas belikan untuk Aluna. Sayang, aku ke toilet dulu. Andreas menghampiri Aluna yang sedang berada di ruang ganti. Aluna yang baru saja selesai memakai dress baru pun menganggukkan kepalanya. Jangan lama-lama, Aluna, sebelum kekasihnya itu pergi. Andreas yang baru saja keluar dari toilet pria pun mengernyitkan dahinya dikala melihat sosok yang tak asing di matanya. Sosok mantan istrinya yang baru saja masuk ke dalam toilet seraya menggendong bayi mungil cantik. Kinara, sedang apa dia di sini? Lalu siapa yang digendongnya itu? Andreas menyeret langkahnya menunggu Kinara di depan pintu toilet wanita. Lorong toilet terlihat sangat sepi karena toilet yang mereka singgahi adalah toilet di lantai zona permainan anak-anak. Tak seberapa Kinara keluar dari toilet, gadis itu terkejut ketika melihat Andreas berdiri menyandarkan punggungnya di dinding toilet. Kinara berusaha tak memperdulikan kehadiran Andreas. Dia tetap berjalan melewati Andreas, namun pria tampan itu langsung mencekal tangan Kinara. Dia anak siapa? Tanya Andreas dingin. Kinara langsung menghempaskan tangan Andreas. Janda muda itu menatap tajam Andreas karena sudah berani menyentuhnya. Yang jelas bukan anak Anda, Kinara berkata tak kalah dingin. Andreas mengepalkan tangannya erat mendapatkan jawaban dingin dari Kinara. Lalu di mana Vino sekarang? Andreas menanyakan keberadaan putra kecil yang dalam beberapa hari ini menghantui pikirannya. Senyuman Vino, cara berjalan Vino, dan suara cadel bocah kecil itu membuat Andreas tak bisa tidur nyenyak setiap malam. Vino siapa? Jangan pura-pura bodoh, Kinara. Vino yang aku maksud Vino anak kita. Tegas Andreas membuat Kinara tersenyum getir. Cih, sejak kapan seorang Andreas Pratama mempunyai anak dari seorang wanita upik abu sepertiku? Bukankah wanita sepertiku tidak cocok menjadi ibu dari anakmu? Lalu kenapa tiba-tiba kamu bertanya tentang keberadaan anak kita? Dan sejak kapan aku dan kamu berubah menjadi kita? Tugas
Kinara menatap sinis Andreas yang bungkam tak berkutik. Pria tampan itu tak tahu harus menjawab apa. Bayangan pada malam pertamanya dengan Kinara dulu terbayang begitu saja di kepalanya. Bayangan di mana dia menghina Kinara habis-habisan. Cih, jangan berlagak seperti wanita tersakiti. Seharusnya kamu senang karena ada aku yang menodai kamu meski dalam keadaan tak sadar. Kalau bukan aku, sudah pasti kamu jadi perawan seumur hidup karena tidak akan ada laki-laki yang mau menyentuhmu. Bayangan di mana dia menyuruh Kinara untuk tak membebaninya saat mengandung Vino dulu, bahkan sampai menyuruh Kinara menggugurkan kandungannya. Tidak ada. Anakku hanya anak yang akan lahir dari rahim Aluna. Bukankah sudah kuingatkan dari awal menikah bahwa jangan berharap lebih dari pernikahan ini. Silahkan mengandung, tapi jangan menyusahkanku dengan keinginanmu di masa idam. Apa yang kamu inginkan akan dipenuhi oleh pelayan di rumah ini, tapi jangan sesekali menarikku dalam masa idammu. Kinara menatap sinis Andreas yang terdiam setelah mendengar perkataannya. Sudahlah, hidup kamu sekarang sudah bahagia, Kak. Sebentar lagi kamu juga akan menikah dengan wanita yang selama ini kamu cintai. Jadi nantinya kamu bisa punya anak yang banyak dari rahimnya. Tak usah berlagak peduli dengan Vino, karena Vino juga tak membutuhkan sosok ayah seperti kakak. Sarkas Kinara membuat Andreas mengeraskan gerahamnya. Kenapa kamu jadi kasar seperti ini, Kinara? Kenapa kamu jadi pembangkang seperti ini? Bukankah Kinara yang dulu sangat lembut dan penurut? Andreas menatap lekat wajah Kinara. Kinara tertawa hambar mendengar pertanyaan Andreas. Tiba-tiba saja mantan suaminya ini berlagak peduli dan dekat dengan dirinya. Seekor kucing akan berubah menjadi buas bila ekornya diinjak. Begitu juga dengan manusia. Bila harga dirinya diinjak, dia juga akan berubah menjadi garang guna melindungi dirinya sendiri dari orang-orang yang ingin menginjak-injak harga dirinya lagi. Cukup di masa lalu aku dibodohi, dihina, dicaci dan dimaki. Cukup di masa lalu, karena di masa sekarang maupun di masa depan tidak ada yang boleh menginjak-injak harga diriku lagi. Bila dulu Kinara yang lembut selalu diperbudak, maka Kinara yang sekarang akan menjadi pembangkang dan kasar agar orang yang memperbudaknya dulu tahu bahwa seorang gadis polos dan penurut juga bisa berubah menjadi gadis kasar dan berbisa agar tak bisa lagi mereka perbudak. Asalkan kakak tahu, semenjak aku bercerai dengan kakak, hari-hariku semakin bahagia dan berwarna. Orang-orang baik mengelilingiku. Ternyata benar kata orang bijak, melepaskan yang buruk maka yang baik akan datang. Aku melepaskan kakak dan keluargaku, orang-orang baik langsung mengelilingiku. Punya ibu angkat yang sangat menyayangiku, punya teman baru yang menghargaiku. Dan tak akan lama lagi aku juga punya suami baru yang akan mencintaiku. Kinara berkata dengan menggebu-gebu. Amarah dan kebencian tersisa dalam sorot matanya membuat Andreas terkejut. Suami baru, batin Andreas terkejut. Apa maksud kamu, Kinara? Sentak Andreas tak rela mendengar Kinara akan mencari suami baru. Baby L yang mendengarnya pun menangis karena takut. Kinara langsung menepuk Baby L, berusaha menenangkan bayi mungil dan cantik itu. Jangan meninggikan suara kamu, Kak. Gara-gara kamu anakku ketakutan, ujar Kinara berusaha menekan perkataannya agar tak lepas kendali. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Kinara pergi, meninggalkan Andreas yang termangu di depan toilet. Pria tampan itu hanya bisa menatap punggung Kinara yang perlahan menjauh dari pandangannya. Dia benar-benar berubah, gumam Andreas menghela nafas berat. Kinara memasang senyum manisnya dikala melihat Dirga sedang membersihkan wajah Vino yang belepotan karena memakan es krim. Kenapa lama sekali tadi?
Tanya Dirga pada Kinara yang baru saja tiba. Banyak antrian, Kak. Bohong Kinara seraya tersenyum kecil. Dirga menganggukkan kepalanya, lalu mengusap puncak kepala Baby L yang terlihat nyaman dalam gendongan Kinara. Bahkan bayi mungil itu tak merengek atau rewel. Bayi itu menyedot rakus botol susu yang telah diisi ASI Kinara. Dia sangat manis ya, Kak, apalagi lesung pipinya itu loh, bikin aku gemas, puji Kinara seraya menoel pipi Baby L. Dirga melihat Kinara yang tersenyum tulus menatap Baby L pun merasa hangat hatinya. Iya, dia sangat cantik. Lesung pipinya juga sama seperti belah dagu yang kamu punya, balas Dirga memuji Kinara. Menatap dagu Kinara yang terbelah sangat menarik untuk dilihat. Bahkan Dirga tak bisa menahan pikiran kotornya melihat belah dagu Kinara. Sepertinya aku kelamaan duda, batin Dirga kesal. Kinara yang melihat wajah Dirga merah pada Mbak Kepiting Rebus pun merasa heran sekaligus khawatir. Kakak sakit? Tanya Kinara meletakkan punggung tangannya di kening Dirga guna memeriksa suhu tubuh Dirga. Jantung Dirga berdegup kencang dikala merasakan halusnya punggung tangan Kinara. Pria tampan itu sekuat tenaga menahan senyumnya. Aku tidak apa-apa. Setelah ini kita kemana lagi? Dirga berusaha mengalihkan pembicaraan. Kita pulang aja, Kak. Kasihan Vino dan Baby L kelelahan, ujar Kinara, membuat Dirga setuju. Vino yang melihat anak-anak seumuran dengannya mencium pipi kedua orang tuanya pun langsung memeragakan hal tersebut. Papa, Vino mencium pipi Dirga membuat pria tampan itu tersenyum lebar. Mama gak dicium? Tanya Kinara pura-pura ngambek. Mama, Vino mencium pipi Kinara membuat janda muda itu terkikik geli. Mereka berempat terlihat seperti keluarga kecil yang harmonis. Tak jarang orang-orang sekitar mereka yang melihatnya pun memuji mereka. Dirga dan Kinara terlihat sangat serasi. Terlebih lagi keduanya saling menggendong anak-anak mereka. Dirga menggendong Vino dan Kinara menggendong Baby L. Mereka bangkit berdiri dari tepi kolam bola, pergi meninggalkan zona permainan anak. Kita pulang sekarang, ujar Dirga diangguki oleh Kinara. Terima kasih, ujar Kinara dan Dirga serempak saat tiba di depan toko bunga. Keduanya pun tersenyum canggung mendengarnya. Terima kasih untuk hari ini ya, Kak. Udah mau temani aku dan Vino bermain. Kinara tersenyum tulus seraya mengusap punggung Vino yang terlelap dalam gendongannya. Sama-sama, aku juga senang karena Baby L juga terlihat bahagia hari ini. Apa lain kali aku bisa mengajak kalian pergi bermain lagi? Tanya Dirga gugup membuat Kinara tersenyum lebar. Tentu, aku dan Vino pasti bakal senang banget kapanpun yang kakak ajak. Aku pasti mau kok, balas Kinara semangat. Sifat polosnya keluar begitu saja saat berhadapan dengan Dirga. Membayangkan anaknya Vino bermain seperti tadi membuat hatinya menghangat. Dia bahagia karena akhirnya Vino memiliki momen bahagia di masa kecil. Baiklah, aku pulang dulu, selamat malam. Dirga tersenyum lebar lalu segera masuk ke dalam mobilnya. Kinara melambaikan tangannya sampai mobil Dirga tak tampak lagi. Barulah Kinara membalikkan badannya ingin masuk ke dalam toko bunga. Namun baru saja Kinara memegang gagang pintu, suara bariton memanggil namanya. Nara. Kinara membalikkan badannya menatap sosok yang memanggil dirinya. Dek. Papa, gumam Kinara pelan.